Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita menghadirkannya dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Jadi kita akan bahas tentang materi sebelumnya, yaitu mengenai khalwat dan ikhtilat. Jadi kita sudah menyebutkan ya, ini berkumpulnya dua orang laki-laki, berkumpulnya dua orang laki-laki dan perempuan yang mana tidak ada hubungan haram antara keduanya tanpa ada Mohon maaf, putus-putus. yang ketiga ini ya, di tempat yang sepi. Bagaimana sekarang? Jelas, Ustaz. Ya. Oke. Jadi kita akan lanjutkan kajian kita sebelumnya tentang khalwat dan ikhtilat. Kita sudah menjelaskan bahwa khalwat ini hukumnya adalah haram, ya, secara umum hukumnya haram, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada orang ketiga yang menghalangi keduanya, yang melihatnya, ya, orang yang disegani baik laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulanna ahadukum ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw rajulani. Jadi janganlah sesekali seseorang di antara kalian memasuki tempat di mana ada perempuan yang suaminya tidak sedang hadir di majelis, kecuali ditemani dengan seorang laki-laki ataupun dua orang laki-laki. Jadi ada penghalang khalwat yang diharamkan. Jadi ini adalah orang ketiga atau orang keempat, kelima dan seterusnya. Jadi kalau sudah bukan dua orang dan orang ketiga ini adalah orang yang disegani, maka tidak diharamkan. Kemudian kemarin kita sebutkan bagaimana ketentuan ketika masuk ke tempat-tempat yang umum. Nah ini sudah kita sebutkan, misalnya masjid. Masjid ini jika seorang perempuan masuk ke dalam masjid, kemudian di situ berkumpul dengan seorang laki-laki, maka ini tidak langsung disebut dengan khalwat, ya. Dengan ketentuan masjid tersebut bukan masjid yang sepi. Jadi selalu ramai pengunjung, selalu ada orang yang datang ke masjid tersebut. Begitu juga dengan jalanan yang tidak sepi itu juga hukumnya sama. Jadi kalau ada jalanan, misalnya ada laki-laki dan perempuan di situ, ya mungkin mereka nggak saling kenal, tapi mungkin berjalan misalnya, selama jalanan itu adalah jalanan yang ramai, dikunjungi oleh orang, tidak sepi dari orang yang lewat, maka bukan dinamakan khalwat, seperti itu. Ketentuan umumnya berikut, ya ini ada di halaman 91, bisa dicek ini. Ini disebutkan di salah satu kitab fikih yang cukup populer, di Hasyiah Baijuriyah. Wa dhabitul khalwati ijtima'un la tu'manu ma'ahu ribatu 'adatan bi khilafi ma law quti'a bintifaiha 'adatan fala yu'addu khalwatan. Jadi batasan yang dinamakan khalwat itu adalah ijtima'un la tu'manu ma'ahu ribatu 'adatan. Pertemuan yang tidak aman terjadinya kecurigaan. Kecurigaan yang di sini ke arah zina atau perkara yang diharamkan. Pada umumnya seperti itu, secara kebiasaan seperti itu. Jadi misal di tempat sepi, ada laki-laki dan perempuan. Ini kan kita bertanya-tanya ngapain mereka berdua ini. Nah, ini namanya khalwah. Ini nggak aman dari rasa curiga yang semacam ini. Ini namanya khalwah yang diharamkan. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ada perkumpulan laki-laki dan perempuan di tempat yang di situ menimbulkan kecurigaan, di mana biasanya tempat yang menimbulkan kecurigaan? Itu tempat yang sepi. Biasanya kan seperti itu. Nah, kecuali bi khilafi ma law quti'a bintifaiha 'adatan fala yu'addu khalwatan. Berbeda saat dipastikan tidak akan terjadi hal yang demikian secara kebiasaannya, maka tidaklah termasuk khalwat. Biasanya ini ya. Ini standar umum ya biasanya. Kalau zaman dulu kan orang masih punya malu. Biasanya orang itu
tidak berbuat, mohon maaf ini saya bahasakan, mesum di tempat umum misalnya. Tidak berbuat hal semacam itu di tempat umum. Karena masih ketakwaan masih dimiliki oleh banyak orang, kesolehan masih banyak dimiliki oleh orang. Biasanya kalau di tempat ramai ya tidak terjadi seperti itulah. Yang demikian ini berarti kalau ada laki-laki dan perempuan berkumpul di situ, bertemu di situ, dan tempatnya ramai, banyak orang, sehingga hal yang demikian itu tidak terjadi secara kebiasaannya, maka ini tidak termasuk kholwat. Ustadz, bagaimana kondisi yang terjadi sekarang ini di kafe-kafe laki-laki perempuan atau bahkan sesama jenis waliyadzubillah, mereka bermesraan, berjumbu mesra dan seterusnya. Ini bagaimana? Ya, itu jelas berdosa kalau seperti itu. Ya, tidak berdosa karena mengerjakan perbuatan maksiat yang lain, ya kan? Menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya, menatap dengan syahwat dan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Seperti itu. Jadi itu ketentuan terkait kholwat. Bagaimana dengan ikhtilat? Nah, ini yang kita bahas sekarang. Ikhtilat di sini. Ikhtilat di sini adalah percampuran antara sekelompok laki-laki dan sekelompok perempuan dalam satu tempat. Pertemuan semacam ini itu tidak langsung dihukumi haram. Jadi kalau ada laki-laki perempuan kumpul misalnya, apakah dihukumi haram? Tidak langsung dihukumi haram. Tergantung. Perkumpulan seperti ini tidak mutlak dihukumi haram, tetapi diperbolehkan jika menjaga prinsip syariat. Berikut akan saya sebutkan perinciannya. Yang pertama, hukumnya boleh. Jadi boleh laki-laki dengan kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan mereka berkumpul di satu majelis, satu tempat. Dengan ketentuan tidak terjadi saling menempel. Ya. Tidak saling berdesak-desakan, sentuh-sentuhan, antar kulit, antar anggota badan misalnya. Seperti yang tadi saya ceritakan, kan ada banyak kan sekarang itu di kafe-kafe, laki-laki perempuan duduk, bukan suami istri dan seterusnya. Mereka duduk bermesraan, pegang-pegangan, waliyadzubillah. Ya. Kemudian juga tanpa terjadi kholwat yang diharamkan. Tadi sudah kita sebutkan, antara seorang laki-laki dan perempuan, di antara mereka seperti penjelasan di atas. Kemudian juga tanpa terdapat perempuan-perempuan yang membuka auratnya. Nah, ini juga penting. Di bagaimana sikap kita ya, kita hindari. Kalau seandainya tempat-tempat yang seperti itu kita hindari. Tapi kalau kita datang ke suatu tempat, bukan itu tujuan kita, lah kok di sana ternyata lihat yang seperti itu. Misal kita ke restoran, ya kan di Indonesia kan nggak ada peraturan harus pakai hijab gitu kan, orang yang mau pakai ya nggak mau nggak pakai kan, seperti itu. Bagaimana ini kalau kita ke tempat-tempat umum yang di situ ada perempuan yang kebanyakan tidak menutup auratnya, ya sudah, kita tujuannya bukan itu, tidak dikatakan haram pergi ke tempat itu. Kita tujuannya makan, kita penuhi hajat kita dan kita menjaga pandangan kita dari hal semacam itu. Itu jadi hukumnya boleh jika tanpa hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua, ikhtilat ini percampuran antara laki-laki dan perempuan, kelompok laki-laki dan perempuan ini, hukumnya menjadi haram jika terjadi hal di atas, ada saling menempel, saling persentuhan antara kulit, antara anggota badan, dan seterusnya. Nah, jadi itu hukum yang benar seperti itu, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Sebagian orang itu berlebih-lebihan, mereka hulu, berlebih-lebihan, lebay. Mereka mengatakan tidak boleh mutlak, haram mutlak laki-laki kumpul bareng dengan perempuan. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena suatu ketika, ada hadisnya ini. Hadisnya adalah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kedatangan seorang tamu. Ya. Dan pada saat itu Rasulullah ini tidak memiliki makanan sebagai jamuan tamu beliau. Jadi Rasul itu saking beliau ini memilih kefakiran, terkadang berbulan-bulan di rumah beliau ini dapurnya tidak mengepul, tidak menyalakan api, karena memang begitulah beliau memilih akhirat dan meninggalkan urusan duniawi. Seperti itu. Jadi pada saat itu tidak ada makanan buat jamuan di rumah istri-istri beliau, kecuali hanya air. Dan kita tahu sendiri ya, bahwasanya Rasul itu dalam banyak riwayat disebutkan beliau sampai menaruh batu di perut beliau, diikatkan di perut ya. Kalau orang supaya nggak lapar itu kan perutnya diikat, dikorsetin biar nggak lapar kan, seperti itulah. Itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menaruh batu untuk mengganjal rasa lapar beliau itu. Seperti itu. Dan pada hari-hari tertentu beliau memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahan lapar. Oleh karenanya merupakan kekhususan bagi Rasulullah boleh puasa 2 hari berturut-turut. Ini termasuk keistimewaan dan spesial bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bagi yang lainnya. Kalau kita tidak boleh. Kita kalau puasa ya maghrib sudah harus berbuka. Ya. Kalau mau puasa besok lagi. Maghrib lagi berbuka lagi. Tidak boleh orang itu berpuasa terus menerus, gak makan berhari-hari. Itu hukumnya haram. Namanya al-wisal bisyam, itu hukumnya haram. Kecuali Rasulullah. Rasul ini pengecualian. Ini kekhususan bagi beliau. Suatu ketika ada sahabat yang mendapati beliau seperti itu. Jadi sahabat ini puasa, menyambung. Di maghrib masih nggak makan, besoknya puasa lagi. Kemudian diketahui, didapati oleh Rasulullah kondisi tersebut. Kemudian ditegur. Jadi kalian itu kalau puasa jangan seperti itu. Kemudian mereka bertanya, bagaimana dengan Anda wahai Rasulullah? Beliau mengatakan bahwasanya aku, kata Rasulullah, diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa segar dan rasa kenyang pada diri beliau. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa segar dan rasa kenyang pada diri beliau. Dan ini membuktikan bahwasanya yang menciptakan kenyang itu bukan makanan. Yang menciptakan rasa segar itu bukan minuman. Bukan minuman. Buktinya Rasulullah tidak makan, tidak minum, tapi beliau tidak kelaparan, tidak kehausan dan seterusnya. Karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kenyang, rasa segar pada diri beliau. Tapi nggak setiap hari seperti itu. Di Rasul itu, makanya Rasul boleh menyambung puasa selama 2 hari berturut-turut. Tapi kalau umatnya tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Cuman kebanyakan tidak seperti itu. Kemudian Rasul ini membawa tamunya, membawa tamu beliau ke para sahabat yang lain. Dan bertanya, siapakah yang mau menjamu tamu saya? Kemudian ada seorang sahabat dari kalangan Ansor mengajukan diri, saya yang akan menjamu tamu Anda wahai Rasulullah SAW. Kemudian tamunya Rasul ini dibawa pulang ke rumah. Kemudian ngobrol dengan istrinya, ada apa? Di rumah kita punya apa? Kurang lebih kayak gitu. Kemudian bilang, ini kita tidak ada apa-apa, kecuali makanan yang cukup untuk menidurkan anak-anak kita. Ya, itu pun hanya sedikit. Akhirnya apa? Sudah, anak-anak tidak usah dikasih makan. Ini tamunya Rasulullah, harus kita muliakan. Tidurkan anak-anak, sudah. Kemudian makanan yang ada itu hidangkan untuk tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya istrinya ini nurut, patuh dengan suaminya, menidurkan anak-anaknya, menyiapkan makanan yang hanya sedikit, yang hanya cukup untuk tamunya Rasulullah. Kemudian perempuan ini berpura-pura memperbaiki lampu. Kalau zaman dulu kan nggak ada listrik, memperbaiki lampu, kemudian dipadamkan dengan sengaja. Nah, kemudian ya sudah, seolah-olah keduanya ini duduk, sedang makan dan seterusnya, padahal nggak ada apa-apa. Subhanallah, itulah orang-orang yang mementingkan akhirat dibandingkan dengan dunia. Jadi mendahulukan orang lain untuk urusan dunia, ya, dan mengakhirkan untuk dirinya sendiri. Akhirnya apa? Tamunya itu makan, keduanya tidak makan, sambil ngobrol dalam kondisi seperti itu, lampunya padam. Sehingga mereka berdua ini dan anak-anak mereka melewati malam dalam kondisi perut yang kosong. Keesokan paginya ya, ketika tamu yang dijamu ini bertemu kepada Rasulullah, jadi ketika ketika orang yang menjamu tamunya Rasulullah ini berjumpa dengan Rasulullah bersabda, "Dhahikallahu lailah aw ajiba min fi'alikuma." Jadi dhahika di sini, jadi Rasul ini nabi ya, nabi Rasul dapat wahyu, dapat berita melalui langit tentang apa yang terjadi di beberapa tempat di dunia. Tahu apa yang terjadi tadi malam itu, kronologinya seperti apa beliau tahu. Nah, akhirnya Rasul bersabda, "Dhahikallahu lailah." Dhahika ini
adalah kata dalam bahasa Arab. Dhahika kata dalam bahasa Arab, arti yang terbesit secara langsung itu adalah tertawa. Ya. Dhahika, dhahik itu saya tertawa. Seperti itu. Tapi di sini bukan maknanya Allah tertawa, karena tertawa ini adalah emosi, jadi mimik muka, raut muka, dan seterusnya. Dan itu adalah sifat makhluk. Dan Allah adalah khalik, oleh karenanya tidak boleh dimaknai Allah tertawa. Makanya di sini terjemahkan Allah ridho. Allah ridho. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah kehendaknya untuk memberikan nikmat. Bukan pergolakan hati sebagaimana makhluk. Ya. Jadi tidak boleh kata dhahika diterjemahkan tertawa. Tuhan tertawa, tidak boleh. Tuhan tersenyum simpul. Tuhan ini tidak pernah memejamkan mata. Ini kayak gini tidak boleh. Ungkapan kayak gitu adalah ungkapan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama dengan tegas menyebutkan di karangan mereka, di kitab-kitab mereka, bahwa orang yang menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, maka dia bukanlah seorang muslim. Nah, bukan seorang muslim. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan, beliau ini termasuk ulama salaf, hidup di abad ketiga Hijriah. Beliau mengatakan, waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyifati Allah dengan sifat manusia, satu dari sifat manusia, duduk, berdiri, bergerak, diam, bertempat, tertawa, tersenyum, ya, beranggota badan, dan kayak tadi itu. Barang siapa yang mengatakan demikian, maka dia telah keluar dari agama Islam. Waman wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Kenapa? Karena dia telah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sejatinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menyembah sesuatu yang dia yakini, dia bayangkan itu adalah Allah, padahal itu bukan Allah. Berarti dia tidak menyembah Allah. Nah, orang kalau menyembah selain Allah, bukanlah seorang muslim. Di situ. Jadi itu alasannya kenapa orang yang menyifati Allah dengan sifat makhluk, itu sampai jatuh kepada kekufuran, sampai jatuh kepada kemurtadan. Ya, itu tadi. Lah orang yang menyifati Allah dengan tertawa, ini kan banyak sekarang ini. Para pendai yang mengata-ngatai Allah dengan sifat manusia. Jadi memanusiakan Tuhan mereka ini. Kalau baca ayat-ayat itu diterjemahkan secara terlek tangan, kaki, anggota badan. Nah ini biasanya adalah akidahnya orang-orang Wahabi. Mereka itu dengan tidak tahu malunya mengatakan sifati Allah dengan segala sifat apapun. Dari sifat manusia maksudnya. Kecuali dua hal. Jenggot, kalau jenggot jangan dibilang jenggotnya Allah. Sama kemaluan. Kalau semuanya boleh. Sampai ada pemimpinnya yang mengatakan seperti itu. Waliyahzubillah. Sampai ada yang ngarang kitab, judulnya saja itu sudah bertentangan dengan akidah umat Islam. Mereka mengatakan dalil bahwa Allah itu punya batasan. Waliyahzubillah. Padahal sesuatu yang punya batasan itu kan ada yang membatasinya. Dan yang seperti itu berarti kan butuh. Dan yang butuh berarti lemah, dan yang lemah bukan Tuhan. Waliyahzubillah. Jadi di sini hadisnya dhahikallahu laila itu bukan Allah tertawa, tapi maksudnya adalah Allah ridho, ya, kehendaknya untuk memberikan nikmat, bukan pergolakan hati. Jadi bukan ridho yang pergolakan hati, seperti seorang anak yang melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak orang tuanya, diridhoi oleh orang tuanya. Murid mengerjakan sesuatu sesuai dengan arahan gurunya, diridhoi gurunya. Itu kan pergolakan hati. Kelembutan hati seorang guru, kelembutan hati orang tua. Jadi kalau disifati dengan sifat seperti itu, ya, nah, saya isi sendiri. Jam 9, jam 10. Ya. Jadi kalau disifati dengan sifat seperti itu berarti apa? Allah Subhanahu menyifati Allah dengan sifat manusia, menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Dan ini jelas bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Dan ini terkait peristiwa ini ya, sampai turun ayat Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah.
Dan ini adalah sifat yang sangat baik sekali. Mereka ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mengutamakan orang muslim yang lainnya atas diri mereka walau kana bihim khososoh, sekalipun mereka dalam kesusahan. Bukan seperti orang zaman sekarang. Kalau ada kupon gitu ya, oh rebutan dapat, tetangga nggak dapat nggak peduli, padahal tetangganya lebih ngenes kondisinya, lebih lebih prihatin keadaannya. Tapi nggak peduli, yang penting dia dapat. Jadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika tahu tentang hal itu, beliau tidak mengingkari perkumpulan sahabat dengan istrinya dan juga tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majelis. Dan di sini saya ingin mengutip perkataan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, ikhtilatun nisa'i birrijal idza lam yakun khulwah laisa biharam. Jadi perkumpulan ya, percampuran antara laki-laki, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, selama tidak ada unsur khulwat, tidak terjadi khulwat, maka tidaklah diharamkan. Jadi itu mungkin kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Insyaallah tumben hari ini banyak yang ikutin. Silakan. Iya. Ya. Di sini ada yang nanya, Ustadz, boleh diulang makna ridho Allah? Jadi ridho Allah itu kalau dalam bahasa Arab ya, ridho Allah iradatul in'am. Ridho Allah ay iradatu al-in'am. Jadi ridhonya Allah itu adalah kehendak Allah untuk memberikan kenikmatan dan bukan pergolakan hati. Karena pergolakan hati merupakan sifat makhluk. Seperti itu. Om Roy. Oke, monggo. Ada yang angkat tangan ini, silakan. Mau ngetik, mau Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustaz, tentang masalah ikhtilat. Dia kan tadi kalau seandainya tidak ada kategori yang menjadikan dia berkhulwat atau sesuatu yang menjadikan dia haram, maka itu kan tidak haram. Lantas bagaimana kalau seperti itu Ustaz? Misalnya kayak kami di kampus gitu kan, memang kami bercampur baur laki-laki dan perempuan. Dalam suatu keadaan pernah terjadi kayak berkhulwat gitu, ada salah satu teman misalnya kan, terus dalam keadaan lain tidak terjadi khulwat itu Ustaz. Jadi apakah dihukumi selamanya haram atau bagaimana caranya kita untuk mengatasi itu? Karena kalau seandainya kampusnya ditutup kan nggak mungkin Ustaz. Tapi kita tetap bikin kampus sendiri ya. Ya, enggak, yang seperti itu hukumnya tetap hukum asalnya tidak haram. Kalau misalnya terjadi ya tinggal ditegur saja, nerima alhamdulillah. Sudah, kalau nerima ya sudah, gimana lagi gitu kan. Seperti itu. Karena ada peraturannya kan di dalam itu. Iya Ustaz, tapi lumayan sering juga terjadi kan. Jadi kita yang sama satu dalam majelis kayak gitu, gimana hukumnya Ustaz? Tapi masa ada gurunya masih kayak gitu? Ada dosennya masih kayak gitu? Ya gimana Ustaz? Kalau di kampus tuh nggak terlalu kayak kita di pesantren gitu Ustaz. Subhanallah. Iya. Ya kita mungkin begini ya. Kalau emang ada seperti itu di luar jam ada dosen ya kita keluar lah dari tempat yang lain. Etika di masjid kampus misalnya. Kalau pas masuk ya masuk sudah. Lainnya kan bisa minta, Pak ini bisa nggak minta tolong teman-teman, misalnya ngomong ke dosennya atau laporkan ke rektornya atau ke dekannya, ini di tempat kami seperti ini dan dalam kondisi sedang ada pembelajaran dan ini sangat mengganggu dan seterusnya, kan bisa dilaporkan. Ya kita ambil tindakan lah gitu. Ada aksi itu paling enggak seperti itu. Kalau secara hukum ya sudah kita jelaskan tadi. Tapi kalau untuk aksi, tindakan kita bisa seperti tadi. Pertama orangnya ditegur gitu.
Kamu ini kampus ini kelas ini bukan punya kalian berdua, kita di sini ngontrak bukan. Tapi ya ada kan ini kan ada haibahnya kan, ada wibawanya kan kelas ini kan. Jadi bukan tempat untuk bercumbu rayu bermesraan seakan-akan cuman dia berdua yang ada. Dinasihati kalau memang bisa, kalau enggak ya sudah ambil tindakan kayak tadi, misalnya ngobrol dengan dosennya, ngobrol dengan dekannya dan seterusnya, dilaporkan. Bisa. Ya, Oke, Ustaz. seperti itu, Ustaz. Pak Roy atau Mas Roy. Next question, ada yang ngechat ini. Ustadz, biasa itu teman laki-laki dan perempuan tiap hari berangkat dan pulang kuliah bersama. Karena jaraknya 35 kilo, Masya Allah. Jadi satu mobil terus. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Dalam satu mobil ya. Cuman berdua saja atau ada temannya? Kalau berdua sebaiknya dihindari. Dan kalaupun seandainya harus, ya cari jalan yang ramai terus. Kemudian juga duduknya jangan kanan kiri di belakang depan gitulah, seperti itu. Itu Mbak atau Ibu Naimah. Atau kalau nggak gitu ada lagi solusi yang paling baik ini. Beli mobil sendiri-sendiri. Lebih aman itu. Lebih aman. Atau kalau nggak gitu ada lagi solusi lagi. Kalian berdua menikah. Seperti itulah. Baik. Assalamualaikum. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Memahami sifat Allah Maha Melihat itu bagaimana Ustadz? Atau bisa diganti bahasanya bahwa Allah mengetahui apa yang bisa kita kerjakan. Mohon penjelasannya. Ya. Jadi begini, Allah Maha Melihat, Allah juga Maha Mengetahui. Melihat dengan mengetahui ini adalah punya pemahaman yang berbeda. Punya pemahaman yang berbeda. Melihat ini punya pemahaman, mengetahui punya pemahaman. Jadi bukan diganti bahasanya. Melihat, ya Allah melihat kita. Karena sifat buta ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin secara akal Allah disifati dengan sifat buta. Nah, Allah Maha melihat karena disebutkan dalam Al-Qur'an wa huwas samiul basir. Basir artinya Maha melihat. Tetapi melihatnya Allah ini bukan dengan alat, tanpa butuh kepada alat, tanpa butuh kepada apapun. Melihatnya Allah itu juga tanpa permulaan. Kalau melihatnya kita ada permulaannya. Kita tidur, bangun, melek, buka mata, kita mulai melihat. Pas tidur tadi kita nggak melihat, seperti itu. Pas merem kita nggak melihat lagi, ada permulaan, ada akhirannya. Tapi kalau melihatnya Allah, itu bukan berarti asalnya tidak melihat kemudian menjadi melihat. Bukan seperti itu. Melihatnya Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Ya seperti itu ya. Jadi bukan diganti. Boleh menggunakan kata melihat, boleh. Yang nggak boleh adalah menggunakan mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena melihatnya Allah tanpa mata. Bagaimana? Diganti penglihatan Allah, pendengaran Allah. Seperti itu. Ustadz, kalau kita naik ojek dan melewati tempat sepi karena tujuan yang kita tuju harus melewati tempat tersebut, bagaimana? Apakah termasuk khalwat naik ojek? Ya kalau yang bonceng suaminya sendiri kan tidak apa-apa Bu atau Mbak. Jadi ya itu cari subhanallah dari pembahasan sebelumnya kan sudah kita sebutkan bahwasanya perempuan itu tidak boleh keluar bepergian sendirian, itu tidak boleh kecuali ditemani oleh siapa mahramnya atau suaminya. Itu ya itu sudah dari awal aja sudah seperti itu. Karena perempuan itu bukan untuk keluar publik seperti itu. Makomnya bukan seperti itu. Diperhatikan, dilindungi dalam agama Islam sehingga ketentuan hukumnya seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, bagaimana kalau naik ojek ya? Jangan keluar kalau emang tidak ada hajat sama sekali. Kalau emang harus bagaimana? Misalnya harus banget ya. Ya cari atau minta kerabatnya untuk menemani yang mahramnya ini, adiknya, kakaknya, ayahnya, anak laki-lakinya dan seterusnya. Biar tidak terjadi khalwat. Seperti itu. Dari awal ya sudah, kalau emang tidak perlu keluar jangan keluar. Ustadz izin bertanya,
Mohon diulang perkataan Al-Imam An-Nawawi tentang khalwat ya Ustaz. Ya. Jadi perkataan Imam An-Nawawi, ikhtilatun nisa birrijal, ikhtilatun nisa ya, birrijal idza lam yakun khalwatan laisa biharam. Idza lam yakun khalwatan laisa biharam. Saya ketik di sini kalau belum punya bukunya. Ikhtilatun nisa birrijal idza lam yakun khalwatan laisa biharam. Itu. Kalau berfoto di tempat yang berfoto sama yang bukan mahram berdua tapi tempat keramaian bagaimana Ustadz? Ya tidak haram. Tidak haram. Selama itu tadi ya tidak nempel, tidak ada yang buka aurat dan sebagainya. Sesuai dengan ketentuan yang sudah lewat. Tapi gini, Syekh itu selalu menegaskan kepada kita as-surah laisa fiha barakah. Gambar itu nggak ada berkahnya. Jadi kalau nggak ada aurat ya nggak usah lah. Kalau sudah foto emangnya mau apa, mau disimpan? Mau kan apa gitu lah. Kan seperti itu kan. Kecuali rame-rame. Ya. Ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab apa? Di kitab Majmu'. Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Ada ini di bukunya Mas Roy atau Om Roy 26. Ini. Bagi yang belum punya bisa menghubungi admin nanti. Lengkap. Ada lagi? Oke. Saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada kita tutup. Warung kita, warung ilmu insya Allah. Ustadz, apa ini? Ustadz kasih contoh deskripsi tentang perbandingan mazhab yang banyak pembahasannya Ustadz. Perbandingan mazhab yang banyak pembahasannya. Kalau saya sih nggak gitu. Cari yang gampang. Jadi gini, kita nulis skripsi begini aja. Nulis skripsi itu yang pertama ya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmiannya. Jadi nggak asal ngumpulin dan seterusnya. Karena kebanyakan orang-orang itu sekarang, apalagi yang masalah agama ya. Kalau ini butuh waktu dan seterusnya, mereka nggak ilmiah gitu loh. Jadi dosen pembimbingnya pun juga nggak tahu karena memang keahliannya bukan di situ, skillnya bukan di situ. Sekedar metodologi penulisan saja, tapi secara konten bermasalah. Itu. Jadi yang penting adalah bisa dipertanggungjawabkan secara keilmiannya amanah, dan yang kedua adalah bermanfaat. Yang penting itu. Kalau masalah perbandingan mazhab, ya banyak. Dalam masalah nikah, ya ada perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab. Di dalam masalah zakat juga demikian, dalam masalah sholat juga demikian, toharoh juga demikian, qiraah juga demikian, nahwu juga demikian. Masalahnya kita bisa nggak mendapatkan referensi yang ini kita sudah talaki itu yang perlu dipertanyakan. Itu Mas Roy. Kalau menurut saya sih aja, bikin skripsi yang riset aja dah, itu lebih mudah itu. Riset. Soalnya kalau tanggung jawabnya besar kalau terkait masalah agama itu. Walaupun itu kadang orang-orang ya milih itu kemudian asal ngumpulin bahan gitu aja. Harus ada perbedaan yang diajukan. Iya, bisa menghubungi Ustadz Syahmat terdekat karena ini pembahasannya nggak cukup kalau di Zoom yang ngajinya ini hanya setengah jam. Ikhtilatun nisa, percampuran antara perempuan birijal dengan laki-laki, idalam yakun kholwatan,
Jika tidak terjadi khalwat, laisa biharam, maka tidak diharamkan. Itu. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum jami'an. Mbak Yolanda, yang mana ya? Yolanda. Ustadz mau tanya apa pengertian khalwat yang juga berlaku di dunia maya, misalnya di media sosial. Enggak itu. Enggak. Jadi belum pernah dengar saya istilah seperti itu. Khalwat di sini secara fisik. Tapi ya orang ngapain kan dia apa saling kirim pesan dengan lawan jenis, tujuannya apa? Itu kan nanti kan jadinya dia membayangkan, imajinasikan dan seterusnya. Kan ini kan juga menjerumuskan kepada perbuatan yang diharamkan. Ya, khalwat yang dimaksud adalah seperti ini yang sudah kita sebutkan. Kontak fisik. Khalwat media sosial, lihat ada lagi aja. Kalau kayak gini kan payah, masa kita pengennya japri perempuan kita harus lewat grup dulu. Nah, kan payah juga itu. Kalau video call bagaimana Ustadz? Ya, malah berkembang kemana-mana ini. Hah? Iya, boleh. Persiapkan aja. Tapi mulainya agak nanti ya. Ini saya belum selesai. Mungkin jam 9:04 itulah. Kalian jangan mulai dulu. Kalian murojaah. Kalian belajar dulu dah. Video call. Ya kalau misalnya pertama ya tadi itu yang dibicarakan adalah sesuatu yang mubah. Diperhatikan peraturan syariat. Perempuannya misalnya tidak membuka aurat. Tidak ada syahwat dan seterusnya. Ya nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah. Tapi kalau itu dilanggar ya sudah lain pembahasannya. Lagian tujuannya apa gitu? Video call perempuan tengah malam lagi tujuan ngapain gitu kan? Apa yang dicari? Ini perlu diperhatikan. Sudah ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini ada kajian lagi secara luring. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa halil wa nusalli ala rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.